Om Swastiastu. Terima kasih saya ucapkan atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah MPK Agama Hindu yang saya hormati dan rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai. Mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kita ke hadapan Ida Sang Yang Widi Wasa karena atas anugerahnya lah kita semua dapat berada dalam kondisi yang sehat. Perkenalkan, saya Madeleine Sahadeva dengan NIM 2213091004, Rombel 28 Program Studi S1 Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan Dharma Wacana terkait Yatnya Sesa sebagai bentuk penerapan Trihita Karana pada zaman modern. Baik, saudara-saudara sekalian, Yatnya Sesa merupakan bentuk yatnya yang berada pada tingkatan yang rendah atau nista. Akan tetapi, merupakan yatnya yang utama. Mengapa demikian? Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 13 yang berbunyi, Yatnya sista sinah santu, mucuante sarwa kilbisai, munjante te tuahgam bapa, yepacanti atmakrana. Yang artinya, para penyembah Tuhan dibebaskan dari segala jenis dosa karena mereka memakan makanan yang dipersembahkan terlebih dahulu untuk korban suci atau yatnya. Orang-orang yang menyiapkan makanan untuk kenikmatan indria-indria pribadinya sebenarnya hanya memakan dosanya sendiri. Yatnya sese atau mesaiban umum juga disebut sebagai ngejot. Ngejot umumnya dilakukan setelah selesai memasak, di mana hidangan yang telah selesai dibuat akan dipersembahkan terlebih dahulu kepada Tuhan dalam beberapa bentuk manifestasinya sebelum dihidangkan untuk dimakan. Saudara-saudara sekalian, Yatnya Sesa sesungguhnya memiliki keterkaitan dengan Trihita Karana. Trihita Karana merupakan 3 penyebab munculnya atau timbulnya kebahagiaan. Terdapat 3 bagian dalam Trihita Karana. Yang pertama yaitu parahyangan atau hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan atau Ida Sang Yang Widi Wasa. Kemudian yang kedua yaitu pawongan atau hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu palemahan, yang berarti hubungan harmonis antara manusia dengan alam lingkungan sekitar tempat manusia tersebut tinggal. Apabila kita perhatikan, pada saat melakukan ngejot, kita pasti akan melakukannya pada tempat-tempat yang digunakan sebagai simbol atau tempat pemujaan Tuhan Ida Sang Yang Widi Wasa, seperti pada pelangkiran, Drokedi, Sanggah Surya, Taksu, Lebo, dan sebagainya. Ngejot pada simbol-simbol atau tempat yang dijadikan sebagai tempat pemujaan Tuhan memiliki makna bahwa kita telah melakukan bakti kepada Ida Sang Yang Widi Wasa. Dengan melakukan bakti atau terlaksananya bakti, berarti kita telah berupaya untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhan, termasuk ke dalam penerapan Trihita Karana bagian daripada parahyangan. Sejatinya, ngejot atau saiban merupakan penerapan dari Dewa Yatnya dan Buddha Yatnya, yang dimana bertujuan untuk membayar hutang kepada Sang Pencipta atau yang disebut juga sebagai Dewa Renang. Dengan dilakukannya Yatnya Sesa atau ngejot, berarti kita telah berupaya untuk memenuhi Dewa Renang sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Sang Pencipta. Bandan Saiban atau ngejot juga dilakukan pada Sanggah Kemulan dan Sanggah Yang Pitari, di mana ngejot juga ditujukan kepada para leluhur kita sebagai ucapan terima kasih. Leluhur kita sejatinya juga pada zaman dahulu pernah hidup sebagai manusia. Akan tetapi, setelah meninggal, atmanya berada pada tingkatan yang lebih tinggi atau lebih halus daripada manusia yang masih hidup di dunia. Ngejot yang ditujukan kepada leluhur secara tidak langsung merupakan suatu upaya penerapan dari pawongan atau hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya dalam ajaran Trihita Karana. Dengan ngejot, kita dapat menjaga hubungan harmonis antara kita dengan leluhur kita. Selain dengan leluhur kita, apabila Yatnya Sesa telah selesai dilakukan, barulah makanan akan disajikan dan dimakan bersama-sama dengan saudara, keluarga, teman, dan yang lainnya, sehingga dapat meningkatkan rasa kebersamaan dengan orang lain untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama manusia sesuai dengan ajaran pawongan dalam Trihita Karana. Ngejot selain ditujukan kepada para dewa dan leluhur, juga ditujukan kepada para buta, di mana biasanya
Ngejot dilakukan pada lantai atau dasar dari suatu sanggah yang diyakini dihuni oleh para buta sebagai penjaga di lingkungan tersebut. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ngejot juga merupakan bagian daripada buta yatnya, yang dimana yatnya yang ditujukan kepada para buta ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam. Apabila ditinjau dari bahan-bahan penyusunnya, Banten Saiban atau Banten Jotan umumnya disusun menggunakan daun dan nasi yang berasal dari padi, di mana bahan-bahan penyusun tersebut semuanya diperoleh dari alam. Ketika melakukan ngejot, jotan tersebut pada saat kita tinggalkan akan dimakan oleh hewan-hewan yang melintas, seperti semut, burung, ayam, kucing, anjing, dan hewan-hewan lainnya, di mana jotan yang kita haturkan dapat menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup yang lain. Dari penjelasan tersebut, Yatnya Sesa juga tergolong ke dalam upaya penerapan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar tempat manusia tinggal, atau palemahan dalam ajaran Tri Hitakarana. Secara garis besar, hanya dengan melakukan ngejot atau mesaiban, secara tidak langsung kita telah melaksanakan ajaran-ajaran dalam Tri Hitakarana, yakni parahyangan, pawongan, dan palemahan. Sebagaimana kita semua ketahui, bahwa melakukan Yatnya Sesa merupakan hal yang sangat mudah dan sederhana. Siapapun dapat melakukannya, termasuk anak-anak kecil. Sarana yang digunakan juga tidak sulit untuk dijumpai. Namun, meskipun sederhana, Yatnya Sesa apabila dilakukan dengan penuh rasa cinta dan tulus ikhlas, maka Tuhan akan menerima persembahan yang kita lakukan, sebagaimana tercantum dalam Bhagavad Gita Adhyaya 9 Sloka 26 yang berbunyi, Padram puspam palam toyang, yumi bakya pracyati, tad aham bakyu praktam, asnami prayatat asmanah, yang berarti siapapun yang dengan kesujudan mempersembahkan padaku daun, bunga, buah-buahan atau air, persembahan yang didasari oleh cinta dan keluar dari lubuk hati yang suci, maka akan aku terima persembahannya. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui, pada zaman modern ini, waktu merupakan hal yang sangat berharga dan sulit untuk mencari sarana-sarana persembahyangan di kota-kota besar. Sehingga untuk melakukan niatnya di zaman modern ini dirasa sulit untuk dilakukan. Namun, sejatinya Tuhan tidak pernah mempersulit hambanya. Tidak perlu dengan niatnya yang agung atau tingkatan utama dan menghabiskan waktu yang cukup banyak. Cukup hanya dengan sarana yang sederhana dan apa adanya sesuai dengan yang dimiliki umatnya, serta dengan waktu yang singkat, asal dilakukan dengan penuh rasa cinta dan hati yang tulus, maka Tuhan Ide Sang Yang Widiwasa akan menerima baktinya. Bakti yang dilakukan umat sejatinya juga memiliki kaitan dengan ajaran Tri Hitakarana. Ngejot merupakan salah satu wujud bakti yang sederhana dan tidak memerlukan waktu yang banyak. Ngejot memiliki penerapan yang memiliki kaitan kuat dengan unsur-unsur dalam Tri Hitakarana. Hanya dengan melakukan ngejot yang dibarengi dengan penuh rasa cinta dan hati yang tulus, maka umat Dharma dimanapun berada dan apapun waktunya dapat melakukan penerapan Tri Hitakarana. Sehingga dengan ngejot, ketiga unsur yang ada dalam Tri Hitakarana dapat diterapkan oleh umat di zaman modern dengan sarana yang sederhana dan waktu yang relatif singkat. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.